Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nasi dengan NIM 112 dari kelompok 5 statistika. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas mingguan statistika di modul 3. Oke, di sini kita masuk soal saja. Di sini saya kebetulan shift 1. Untuk soal nomor 1 itu, seorang manajer ingin mengevaluasi hubungan antara waktu tidur karyawan dan tingkat produktivitas mereka. Data waktu tidur dalam jam dan produktivitas skala 1-10 dari 12 karyawan selama 2 bulan adalah sebagai berikut. Lalu, di sini ada tabelnya. Pertanyaannya itu, hitung koefisien korelasi R. Dan yang B itu, tentukan persamaan regresi linear sederhana. Nah, seperti biasa, tabel yang ada di soal ini harus kita ubah terlebih dahulu ke dalam Excel. Jadi, nah, jadi seperti ini. Tadi di soal harus kita ubah dulu ke dalam Excel. Nah, di mana nanti Excel ini akan kita inputkan ke dalam RStudio. Jika sudah, kita langsung buka RStudio saja. Nah, ini kita sudah buka studionya seperti biasa untuk menginput Excel yang sudah kita buat tadi. Caranya itu kita bisa ke file, kemudian kita uh, pilih yang new script. Nanti kita bisa masukin file Excel yang udah kita simpan, yang udah kita buat dan kita simpan tadi. Kemudian jika sudah kita input, maka akan muncul tampilan seperti ini di sebelah kanan. Jika sudah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita perlu menginstal package dan mengaktifkan package dengan sintaks seperti ini. Karena di sini saya sudah menginstal package dan mengaktifkannya, maka kita bisa langsung masuk ke menginput data. Untuk menginput data sendiri, sintaksnya adalah seperti ini. Jadi kita inputkan data yang kita buat di Excel tadi. Jadi untuk Toming M3 ini kita sesuaikan dengan nama Excel yang telah kita buat, dan di sini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 sesuai dengan soal yang ada. Soal 1 untuk sheet 1, soal 2 itu sheet 2, dan soal 3 itu sheet 3. Kemudian bisa kita run. Kemudian di sini sudah ada tampilan bahwa data itu sudah terinput, maka langsung kita masuk ke penyelesaian soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, kita perlu menghitung koefisien korelasinya. Untuk koefisien korelasinya itu sintaksnya adalah seperti ini. Bisa dilihat, ini kita sesuaikan dengan nama Excel yang telah kita buat. Kemudian di sini ada waktu tidur untuk X dan produktivitas itu untuk Y. Kemudian di sini kita akan mencari core. Core ini itu kita akan mencari korelasinya, dan kemudian core test itu adalah kita akan mencari uji hipotesanya. Jika sudah, bisa kita run. Nah, jika sudah kita run, maka akan muncul hasil seperti ini. Bisa dilihat bahwa nilai korelasi yang didapatkan yaitu sebesar 0,921427. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai korelasi ini ternyata mendekati skala 1 dan -1, yang dimana jika
nilai tersebut mendekati 1 dan -1, maka hubungan yang dihasilkan yaitu hubungan yang sangat kuat atau signifikan. Nah, maka bisa dikatakan bahwa eh, korelasi antara waktu tidur dan produktivitas itu memiliki korelasi yang signifikan atau memiliki korelasi yang kuat. Kemudian di sini juga kita mendapatkan hasil untuk uji hipotesanya. Di sini ada T yaitu 7,5, kemudian di sini ada derajat kebebasannya 10, kemudian ada p-value-nya itu 2,3 kali 10 pangkat min 5 dengan alfanya itu 95%. Nah, dari koefisien korelasi ini bisa dikatakan bahwa ternyata waktu tidur itu memiliki korelasi atau memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap produktivitas si karyawan. Kemudian di sini kita juga akan membuat scatter plot. Dengan sintaks seperti ini kita akan membuat scatter plot dan akan membuat garis regresinya. Kemudian bisa kita run saja. Nah, jika sudah, maka akan muncul grafik seperti ini. Kemudian bisa kita cari persamaan model regresi linear sederhananya dengan sintaks seperti ini. Taruh saja. Nah, bisa dilihat dari persamaan model regresi linear sederhana. Di sini ada interceptnya itu nilainya ada 0,6667 dengan nilai X-nya itu 1,00. Nah, nilai X ini karena dia menunjukkan 1,00, maka ini mempresentasikan bahwa data yang ada itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan seperti yang ada pada grafik ini bahwa si data yang dihasilkannya itu akan terus meningkat. Jadi untuk nomor 1 ini bisa kita katakan bahwa koefisien korelasi antara waktu tidur dan produktivitas itu memiliki korelasi yang sangat kuat sehingga waktu tidur itu sangat mempengaruhi produktivitas si karyawan tersebut. Kemudian kita masuk nomor 2. Untuk nomor 2, seorang ahli gizi ingin meneliti apakah konsumsi kalori harian berhubungan dengan progres program diet seseorang. Data konsumsi kalori dalam kalori dan progres diet skala 1-100 dari 10 individu selama 4 bulan adalah sebagai berikut. Nah, ini ada tabelnya. Kemudian pertanyaannya yang A, hitung koefisien korelasi R, dan B, tentukan persamaan regresi linear sederhana. Ini hampir sama dengan soal yang nomor 1 tadi. Data yang ada dalam tabel ini perlu kita buatkan ke dalam Excel juga. Yang dimana nanti Excelnya pun akan kita buatkan. Mungkin untuk tabelnya bisa kita buat di dalam satu file Excel yang sama. Jadi kita hanya perlu sekali input Excel. Seperti ini. Di sini ada di sheet yang kedua, itu ada soal nomor 2. Ini sudah kita buatkan. Jika sudah, kita bisa langsung ke perhitungan. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini yang seperti saya bilang itu hampir sama dengan soal yang nomor 1. Di sini kita perlu menghitung koefisien korelasi M. Di mana di sini ada konsumsi kalori X dan program dietnya ya, yang dimana X ini menunjukkan bahwa itu merupakan variabel bebas dan program diet itu atau Y itu merupakan variabel terikat. Jika sudah bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa hasil nilai korelasi yang dihasilkan itu adalah sebesar 0,9441245. Seperti yang saya bilang tadi, jika nilai korelasi tersebut mendekati skala -1 sampai 1, maka bisa dikatakan bahwa korelasi itu merupakan korelasi yang kuat atau memiliki tingkat signifikan yang tinggi.
Maka dari nilai korelasi ini bisa kita katakan bahwa konsumsi kalori itu memiliki korelasi yang tinggi atau eh, memiliki pengaruh yang besar dari program diet itu. Jadi konsumsi kalori itu sangat mempengaruhi program diet jika kita lihat dari si nilai korelasinya. Kemudian di sini kita juga dapatkan nilai T-nya itu 8,1022, kemudian di sini ada derajat kebebasannya itu ada 8, kemudian p-value-nya itu ada 3,985 dikali 10 pangkat min 5. Dengan alfanya itu 95%. Kemudian kita membuat scatter plotnya dengan sintaks seperti ini. Kita juga perlu membuat garis regresinya, bisa kita run saja. Nah, ini merupakan gambar dari soal nomor 2, scatter plot dari soal nomor 2 bisa dilihat. Kemudian di sini kita juga mencari persamaan model regresi linear sederhana dengan sintaks seperti ini. Nah, bisa kita lihat. Nah, bahwa di sini dihasilkan interceptnya itu 29,86992 dan nilai X-nya itu 0,02626. Nilai X-nya ini sama seperti yang soal nomor 1 tadi, karena ini bernilai positif, maka eh, ini akan menunjukkan tingkat signifikan yang semakin bertambah. Yang bisa kita lihat bahwa pada scatter plotnya juga makin lama grafiknya itu akan naik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk soal nomor 2 ini ternyata eh, hubungan konsumsi kalori itu sangat berpengaruh terhadap program diet yang dijalankan oleh pasien. Jadi konsumsi kalori itu memiliki korelasi yang signifikan dan memiliki korelasi yang cukup tinggi dengan program diet. Gitu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, teori permintaan menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Apakah fenomena tersebut terjadi pada agensi pasar saham di Korea Selatan? Berikut adalah data saham dan permintaan saham beberapa agensi di Korea Selatan pada tahun 2022. Dan ini merupakan tabelnya. Pertanyaannya itu yang A, berapa besarnya koefisien korelasi, sertakan interpretasi dari hasil yang didapat, tentukan persamaan regresinya, interpretasikan dari hasil yang didapat, buatlah scatter plot, sertakan interpretasi dari hasil yang didapatkan, dan apakah terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut, kemudian jelaskan. Sama seperti tadi, tabel ini perlu kita masukkan ke dalam Excel, yang kemudian Excel-nya akan kita inputkan seperti ini. Jika sudah, kita langsung ke perhitungannya saja. Untuk soal nomor 3, kita lihat kita perlu menghitung koefisien korelasinya. Masih sama seperti yang tadi, bahwa di sini untuk soal nomor 3 itu ada untuk X-nya, variabel bebasnya itu ada permintaan juta lembar saham, kemudian variabel perikatnya itu ada harga per lembarnya. Kemudian bisa kita run. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai korelasinya ini adalah sebesar 0,0123112. Nah, bisa dilihat bahwa korelasinya itu masih bernilai 0,012. Yang dimana bahwa jika kita lihat pada rentang antara min 1 dan 1, nilai korelasi ini tuh belum terlalu mendekati 1 dan belum terlalu mendekati min 1. Jadi bisa kita katakan bahwa korelasi ini belum cukup kuat atau belum cukup signifikan.
Jadi bisa dikatakan bahwa permintaan juta lembar saham ini korelasinya itu kurang kuat dengan harga per lembarnya. Jadi permintaan juta lembar saham itu bisa kita katakan bahwa itu tidak mempengaruhi harga per lembarnya. Seperti itu. Kemudian di sini kita, oh ya, kemudian di sini kita juga mendapatkan nilai T-nya itu sebesar 0,02404, terus derajat kebebasannya itu 4, kemudian p-value-nya itu 0,9815, dan kemudian alfanya itu 95%. Kemudian ini kita membuat scatter plot dengan sintaks seperti ini, kemudian kita run. Nah, bisa dilihat ini merupakan grafik scatter plot dari soal nomor 3. Kemudian kita bisa mencari persamaan model regresi linear sederhana seperti ini. Kita lihat bahwa intercept dari soal nomor 3 ini adalah 1,090 pangkat 10 plus 6, kemudian nilai X-nya itu 5,507 kali 10 pangkat 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini, karena kita sudah bisa lihat bahwa nilai korelasinya itu tidak terlalu mendekati 1 ataupun min 1, maka bisa dikatakan bahwa nilai korelasinya itu kurang signifikan atau tidak terlalu kuat. Yang bisa ditunjukkan dari si diagram scatter plotnya ini, yang dimana grafiknya itu menunjukkan eh, data yang eh, data yang tidak ada kenaikan atau datanya itu sama terus. Nah, ini menandakan bahwa memang tidak ada korelasi yang cukup kuat antara permintaan juta lembar saham dengan harga per lembarnya. Karena dari scatter plotnya pun tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan atau kenaikan yang cukup kuat. Seperti itu untuk soal nomor 3. Oke, cukup sekian penjelasan terkait tugas mingguan statistika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.